Masak kangkung supaya tetap hijau. Hai, kembali lagi di video keseharian aku. Siapa di sini yang suka banget sama sayur kangkung? Berarti kita sama. Pertama-tama siapkan dulu kangkungnya. Ini tadi aku beli satu ikat aja, harganya 3.000. Sebelum kangkungnya dipotekin, jadi ini mau kupotong dulu untuk bagian bawahnya itu ya, atau bagian yang dekat akarnya, soalnya bagian di situ itu teksturnya agak keras, jadi nggak aku pakai. Kalau aku mau masak sayur, jadi motekinnya seperti ini teman-teman, satu persatu. Dan untuk bagian batangnya biasanya aku belah juga. Kalau motekin satu persatu gini, kita bisa sambil lihat di dalam batangnya itu ada binatangnya atau tidak. Setelah selesai motongin kangkungnya, jadi ini mau aku rendam dulu dengan menambahkan garam secukupnya dan tambahkan juga dengan air, lalu ditekan-tekan gini aja, direndam kurang lebih 5-10 menit ya. Sambil nunggu kangkungnya direndam, ini aku mau menyiapkan untuk bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, lombok keriting, lombok rawit, dan juga tomat. Dan semua bumbunya tadi cuma dipotong-potong aja. Dirasa cukup ngerendam kangkungnya, jadi ini mau kubilas dulu ya teman-teman menggunakan air bersih. Fungsinya merendam kangkung menggunakan garam itu bisa kalau semisalnya di dalam batang kangkung itu ada binatang, pasti akan keluar. Dan kalau kangkungnya dimasak itu akan tetap berwarna hijau atau masih seger gitu loh teman-teman kelihatannya. Setelah kangkungnya dicuci bersih, lalu ini aku mau menumis bumbunya tadi ya. Jadi yang ditumis pertama itu ada bawang merah, bawang putih, lombok keriting, dan juga lombok rawit. Diaduk-aduk sampai agak layuan, lalu masukkan tomatnya tadi. Lalu digongsrang-gongsreng kembali. Pasti teman-teman juga sering kan masak tumis kangkung. Selain pembuatannya mudah, rasanya pun juga enak banget menurutku. Selanjutnya tambahkan air sedikit aja. Kalau sudah seperti ini, masukkan kangkungnya tadi. Dan di sini loh teman-teman caranya bagaimana masak kangkung itu masih kelihatan hijau. Tambahkan seasoningnya, aku menggunakan garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan juga saus tiram. Dan setelah sayur kangkungnya tadi masuk ke dalam wajan, jangan lupa apinya dibesarin ya teman-teman. Dan setelah itu tinggal diaduk-aduk gini aja, cuma nggak usah lama-lama. Sampai sayur kangkungnya layu aja. Kalau sudah, tinggal matikan kompornya. Karena sudah mateng, jadi ini mau kupindahkan ke dalam piring. Dan penampakannya sayur kangkungnya itu masih hijau dan pokoknya kayak kelihatan seger gitu loh teman-teman. Dan kalau sayurnya masih terlihat seger gini, kita pun makannya akan tambah berselera gitu loh. Wah, pacangan habis nih nasi dalam meci. Karena aku juga sudah ngiler banget, jadi ini aku mau makan dulu. Mari makan teman-teman semuanya. Karena aku tadi ada goreng ikan, jadi aku makannya menggunakan ikan goreng juga. Sudah gini aja, pokoknya enak banget. Kenapa ya kalau mau makan wajahku tuh terlihat sumringah gitu loh teman-teman. Bener nggak sih? Karena lagi lapar, terus menunya cocok banget, jadi kayak bahagia gitu loh teman-teman. Biarpun menunya sederhana, tapi jangan diremehkan loh ini teman-teman. Bisa-bisa kalian nanti malah boros beras di rumah. Ya memang tumis kangkung ini menu hemat, tapi tidak untuk nasinya. Kalian percaya nggak menu-menu hemat seperti ini malah bikin kita itu makannya nambah terus loh. Coba-coba aja kalau kalian lagi nggak nafsu makan, terus masak yang menu-menu kayak gini, bakalan dijamin deh langsung tumbuh selera makannya. Tapi ingat, bagi yang suka-suka aja.